Maybe. So it can't just fly vertically upwards, right? Yeah. Psych! He's too quick. He's out of there. Wow, that was fast. Tidak bosan-bosannya saya bilang, laut selalu menyimpan sesuatu yang mengejutkan. Sesering apapun saya membahas tentang penghuni lautan, rasanya selalu ada aja yang terlewatkan. Seperti penghuni yang satu ini. Mereka melambai gemulai di antara hamparan karang pada kedalaman yang misterius. Melihat bentuknya, ini seperti makhluk mistis yang datang dari mimpi. Wujudnya menyerupai bunga yang mekar di dasar laut. Namun, ini bukanlah tumbuhan. Ini adalah binatang. Dan mungkin ketika kamu melihat mereka pertama kali, kamu akan bertanya dalam hati, Lo kok bisa? ada sedikitnya dua jawaban dari pertanyaan kok bisa kamu. Jawaban pertama adalah karena ini laut coy. Dan seperti yang sering kita bahas, laut menyimpan banyak sekali misteri. Dan manusia baru menjelajahi 5% dan hanya memetakan sekitar 26% dari keseluruhan dasar lautan. Jawaban kedua adalah karena mereka binatang laut purba yang telah ada jauh sebelum dinosaurus menguasai bumi dan tidak banyak mengubah bentuk mereka, yang menandakan kalau bentuk tubuh ini sudah sangat ideal di tempat-tempat mereka hidup, sehingga tidak perlu dimodifikasi. Keberadaan mereka bukan hanya sebuah keajaiban biologis, tapi juga sebagai semacam jendela yang bisa kita gunakan untuk melongok bagaimana sejarah geologis planet kita. Karena bisa dibilang mereka adalah saksi bisu dari jutaan tahun evolusi dan kepunahan. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang organisme menakjubkan ini. Organisme yang menggabungkan keindahan tumbuhan dengan kompleksitas binatang. Dan dalam taksonomi, mereka disebut crinoid. Crinoid atau Crinoidea adalah kelas dari filum Echinodermata. Terdengar familiar? Ya, karena filum Echinodermata adalah filum yang juga mencakup binatang apa? Tepat sekali, bulu babi dan bintang laut. Dan kita telah membahas beberapa anggota Echinodermata lain dalam beberapa video. Nama mereka berasal dari bahasa Yunani krinon, yang berarti lili, dan akhiran eidos atau oid, yang berarti menyerupai, merujuk pada bentuk tubuh mereka yang mirip bunga lili. Crinoid terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu si lili atau lili laut yang menempel di dasar laut dengan batang atau tangkai mereka, dan feather star atau bintang bulu yang dapat bergerak bebas, berenang dengan merentangkan tubuh mereka, dan mencengkram substrat untuk bertengger. Ada beberapa bagian penting yang menyusun tubuh crinoid, yaitu calyx, pinnules, siri, dan stalk. Calyx adalah bagian tengah yang berbentuk seperti mangkuk. Ini adalah tempat di mana organ-organ vital mereka berada. Mereka tidak memiliki otak dan mata, tapi sistem sarafnya telah terbentuk dengan baik, yang memungkinkan mereka merasakan pergerakan, sentuhan, dan cahaya untuk menunjang kehidupannya. Pinnules adalah lengan mereka yang bercabang-cabang dan fleksibel. Lengan-lengan ini memiliki sistem vaskular dengan perpanjangan berbentuk pot, yang seperti pada banyak Echinodermata disebut tube feet atau kaki tabung. Kaki tabung ini sangat sensitif dan berfungsi untuk menangkap makanan dari air. Tiap kaki tabung ini dilapisi dengan lendir lengket yang membantu memerangkap partikel-partikel makanan. Siri adalah struktur kecil yang mirip jari-jari kecil di bagian bawah tubuhnya. Struktur tubuh ini digunakan untuk mencengkram dan menempel pada substrat untuk bergerak dan berenang. Sedangkan stalk adalah struktur mirip tangkai atau batang yang panjang dan bersegmen. Batang ini disusun oleh tumpukan pelat cakram yang disebut kolumnal. Bentuk kolumnal sangat beraneka ragam, bisa berbentuk bulat, kotak, bintang, hingga seperti helaian mahkota bunga yang dihiasi dengan ornamen yang menarik. Struktur stalk ini digunakan untuk menambatkan dan meninggikan posisi mereka dari substrat, sehingga mereka mendapatkan peluang yang lebih baik dalam menjaring makanan. Beberapa spesies akan mempertahankan stalk
beberapa akan meninggalkan stalk dan berenang bebas di badan air. Untuk bertahan hidup, crinoid adalah suspension feeders atau pemakan suspensi. Ini berarti mereka menggunakan lengan-lengan mereka yang mirip bulu untuk menjaring plankton, detritus, dan partikel organik lainnya dari kolom air. Mereka akan mencari posisi terbaik dengan menempel di area subur dengan arus yang kuat. Arus air ini akan membantu mereka dalam mendapatkan makanan. Cukup dengan membentangkan lengan mereka dan makanan akan terjaring. Partikel makanan akan ditangkap oleh kaki-kaki tabung crinoid yang paling panjang. Kaki-kaki tabung ini membentang tegak lurus dari lengan crinoid, membentuk jaring yang efektif. Sementara itu, kaki-kaki tabung yang lebih pendek akan membantu mendorong makanan yang telah tertangkap. Kaki tabung ini dilapisi oleh lendir lengket yang berfungsi untuk menjebak apapun yang bersentuhan dengannya. Setelah makanan menempel, kaki tabung akan mengarahkannya ke alur ambulakral. Di dalam alur ini, ada rambut-rambut halus yang disebut silia. Silia inilah yang mendorong lendir dan makanan menuju mulut. Setelah masuk mulut, makanan menuju kerongkongan pendek. Crinoid tidak memiliki lambung sejati. Jadi dari kerongkongan, makanan akan langsung menuju usus. Usus ini melingkar di dalam calyx atau mangkuk tubuh crinoid. Ususnya memiliki banyak kantung kecil yang membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sisa-sisa makanan kemudian dipadatkan menjadi di dalam rektum, dikeluarkan melalui anus, dan jatuh ke dasar laut. Permukaan lengan penangkap makanan pada crinoid bisa sangat luas. Sebagai contoh, satu Japanese sea lily atau lili laut Jepang dilengkapi dengan 56 lengan yang masing-masing panjangnya bisa mencapai 24 cm dan memiliki total permukaan hingga sepanjang 80 cm. Ini karena mereka hidup di perairan dengan sedikit makanan. Jadi, lengan yang lebih panjang dan bercabang lebih banyak akan meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan nutrisi. Secara umum, crinoid hidup di berbagai kedalaman laut, mulai dari perairan dangkal yang hangat hingga palung samudera yang dalam dan dingin. Tapi umumnya, crinoid bertangkai atau lili laut ditemukan di laut yang lebih dalam dan berwarna agak kusam. Sementara, crinoid yang berenang bebas atau bintang bulu ditemukan di area terumbu karang yang lebih hangat dan kaya akan nutrisi, menjadi pemandangan yang memukau dengan warna dan bentuknya yang beragam. Fakta menarik tentang crinoid adalah kemampuan mereka untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Jika salah satu lengannya putus, crinoid dapat menumbuhkannya kembali. Dan ini adalah sifat yang umum di antara echinodermata. Dulu, sekitar 100 juta tahun yang lalu, di Western Interior Seaway, sebuah lautan dangkal yang besar yang membentang di Amerika Utara saat ini, crinoid sangat melimpah. Sisa-sisa fosil dari crinoid masih dapat ditemukan hingga hari ini, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Fosil crinoid yang paling umum adalah bagian batang atau tangkainya. Sementara dalam bentuk utuh, fosil crinoid lebih menyerupai bagian dari tumbuhan. Dalam kelas Crinoidea, ada variasi ukuran yang sangat banyak, baik di antara spesies yang masih hidup maupun yang sudah menjadi fosil. Crinoid terbesar yang pernah tercatat bukanlah spesies yang masih hidup saat ini, melainkan dalam bentuk fosil yang ditemukan dari periode Jurassic. Ini adalah fosil dari spesies Seirocrinus subangularis. Spesies ini memiliki batang atau tangkai yang sangat panjang yang bisa mencapai 20 meter. Spesimen ini menunjukkan betapa luar biasanya ukuran crinoid di masa lalu, yang sering menempel pada kayu terapung dan membentuk koloni besar. Anggota koloni ini akan tenggelam setelah mati. Beberapa akan terperangkap di dalam sedimen, dan dalam waktu yang sangat-sangat lama akan terfosilisasi. Fosilisasi crinoid sangat penting bagi ilmu geologi. Tulang-tulang mereka yang bersegmen membantu para ilmuwan memahami sejarah evolusi dan kondisi lingkungan di masa lalu. Di antara spesies yang masih hidup, beberapa lili laut yang menempel di dasar laut dalam bisa memiliki tangkai hingga 1 meter. Sedangkan bintang bulu yang tidak memiliki tangkai bisa memiliki rentang lengan hingga 35 cm.
Spesies krinoid yang terkecil biasanya adalah dari kelompok bintang bulu. Beberapa di antaranya hanya berdiameter sekitar 3 cm dari ujung lengan ke ujung lengan yang berlawanan. Ukuran yang sangat kecil ini membuat mereka sulit ditemukan, apalagi mereka sering bersembunyi di celah-celah karang atau di bawah batu untuk menghindari predator. Ukuran yang bervariasi ini menunjukkan betapa beragamnya adaptasi krinoid untuk bertahan hidup di berbagai habitat, mulai dari perairan dangkal yang penuh kehidupan hingga dasar laut yang sunyi dan dingin. Ada lebih dari 660 spesies krinoid yang dikelompokkan menjadi 2 jenis utama, yaitu sea lily atau lili laut dan feather star atau bintang bulu. Sea lily atau lili laut adalah jenis krinoid yang memiliki tangkai. Sebagian besar dari mereka hidup di perairan dalam dan sangat jarang ditemukan. Sedangkan feather star atau bintang bulu adalah jenis yang tidak memiliki tangkai dan cenderung hidup di ekosistem terumbu karang yang lebih dangkal. Menurut bukti fosil, kemampuan renang pada bintang bulu terjadi setelah peristiwa kepunahan massal, yaitu sekitar 252 juta tahun yang lalu. Kemudian berangsur-angsur mengambil alih habitat perairan dangkal. Ini berarti kemampuan krinoid untuk bergerak dan berenang adalah adaptasi yang relatif baru dan tidak ditemukan dalam bentuk fosil yang berusia 500 juta tahun yang lalu. Para peneliti percaya bahwa perubahan ini sangat mungkin didorong oleh tekanan evolusioner seperti predasi dari bulu babi purba. Meskipun beberapa krinoid seringkali tidak bergerak dan menambatkan diri di satu tempat untuk menyaring plankton dari air, jika dibutuhkan mereka bisa aja bergerak. Bintang bulu dapat melakukan gerakan yang memesona dan sedikit tidak wajar. Sementara lili laut dapat bergerak dengan menyeret tangkainya di sepanjang dasar laut. Seperti bintang laut dan bulu babi, krinoid memiliki 5 sisi yang simetris atau pentaradial. Mereka juga memiliki sistem vaskular unik, di mana darah mereka hanyalah air laut yang membantu mengangkut oksigen, nutrisi, dan limbah. Dalam hal reproduksi, krinoid mengalami pembuahan eksternal. Mereka adalah dioecious, yang berarti jantan dan betina terpisah secara individu. Tapi perbedaan kelamin ataupun dimorfisme seksual tidak terlihat dari luar. Jadi mereka tidak bisa dibedakan hanya dengan mata telanjang. Pada sebagian besar spesies, gonad atau organ reproduksi terletak di cabang-cabang kecil pada lengan krinoid. Namun, ada juga beberapa spesies yang memiliki gonad pada lengannya langsung. Nah, telur dan sperma dihasilkan di sana, di dalam gonad. Ketika waktunya tiba, baik krinoid jantan maupun betina akan bersama-sama melepaskan gamet ke air. Gamet adalah sel sperma dan sel telur yang memiliki satu set kromosom dan membawa materi genetik untuk membentuk keturunan baru saat terjadi fertilisasi atau pembuahan. Pelepasan gamet ini seringkali dipicu oleh faktor lingkungan, seperti perubahan suhu air atau cahaya. Pada beberapa spesies, seperti genus Antedon, telur yang sudah dibuahi akan menempel pada lengan krinoid yang berlendir dan lengket. Sementara pada spesies yang hidup di perairan dingin, seperti di Antartika, telur-telur ini disimpan dalam kantung khusus yang terletak pada lengan atau cabang-cabang di antara lengan. Siklus hidup krinoid dimulai dari larva planktonik yang berenang bebas. Setelah terjadi pembuahan, telur berkembang menjadi larva yang disebut Doliolaria atau Vitellaria. Larva ini memiliki silia atau rambut getar yang memungkinkannya bergerak dan berenang di kolom air selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Larva kemudian mencari substrat yang cocok untuk menempel. Setelah menemukan tempat yang ideal, ia akan menempel dan mengalami metamorfosis menjadi bentuk remaja yang bertangkai, menyerupai lili laut kecil. Pada tahap ini, krinoid akan mulai tumbuh dan mengembangkan lengan serta struktur tubuhnya. Dan seiring berjalannya waktu, krinoid dewasa akan membuat keputusan penting, yaitu antara melepaskan diri dari tangkainya dan menjadi bintang bulu yang dapat bergerak bebas, atau tetap menjadi lili laut yang menempel pada tangkai seumur hidupnya. Siklus hidup ini menunjukkan fleksibilitas adaptasi yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk menyebar ke berbagai habitat.
Dalam ekosistem laut, krinoid memainkan peran yang cukup penting. Sebagai pemakan suspensi, mereka membantu menjaga kejernihan air dengan menyaring partikel-partikel yang mengambang. Air yang bersih akan mempermudah sinar matahari menembus air. Ini sangat vital bagi terumbu karang yang membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Beberapa bahkan menjadikan krinoid sebagai tempat singgah untuk mencari makan. Karena tak henti memerangkap makanan, banyak organisme kecil yang bertengger di sekitar lengan mereka dan mencemili makanan yang terperangkap. Selain itu, krinoid juga menjadi sumber makanan bagi beberapa predator, meskipun tubuh mereka penuh duri dan dilapisi zat kimia. Untuk kamu yang bertanya, apakah bisa dimakan? Ya, bisa. Kalau kamu mau, kamu bisa makan apa aja yang ada di laut. Tapi nggak tahu ya, kalau saya search di Google, krinoid umumnya tidak dimakan manusia karena tidak berasa enak. Tapi apa yang menghalangi kamu? Silakan aja. Anyway, secara umum, status konservasi krinoid bisa dibilang belum terlalu mengkhawatirkan. Mereka tersebar luas dan memiliki populasi yang besar. Namun, ini tidak berarti mereka kebal dari ancaman. Ancaman terbesar adalah perubahan iklim. Seperti terumbu karang, pemanasan dan pengasaman air laut dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membentuk kerangka berbahan kalsium karbonat yang esensial untuk struktur tubuh mereka. Jika perubahan iklim sudah terdengar menakutkan, polusi seperti limpasan nutrisi dan bahan kimia asing dapat meracuni mereka, merusak habitat dan mengganggu populasi sumber makanan. Belum lagi ancaman selanjutnya yang datang dari penangkapan ikan yang merusak. Metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pukat dasar, dapat secara fisik merusak populasi krinoid dan habitat mereka. Jika krinoid punah, konsekuensinya akan sangat signifikan. Ekosistem laut akan kehilangan filter alami yang penting yang lambat laun dapat menyebabkan kekeruhan air dan membahayakan kesehatan terumbu karang. Kepunahan krinoid juga akan mengganggu rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Krinoid adalah bukti hidup dari ketahanan dan keindahan alam, khususnya lautan. Dan menjaga kebersihan laut adalah bagian terkecil yang bisa kita lakukan untuk melestarikan ekosistem laut yang vital bagi bumi dan semua penghuninya. Krinoid adalah pengingat betapa luar biasanya dan misteriusnya lautan. Dari bentuknya yang menyerupai bunga hingga siklus hidupnya yang kompleks, mereka menunjukkan kepada kita bahwa keindahan dan adaptasi dapat ditemukan bahkan di kedalaman yang paling gelap. Jutaan tahun telah mereka lampaui. Kepunahan massal yang menghancurkan sebagian besar kehidupan di bumi telah mereka lalui. Ketahanan ini menjadikan mereka simbol dari kekuatan evolusi dan pentingnya keseimbangan ekosistem. Bagi kita, manusia, krinoid dapat menjadi inspirasi dan cerminan. Kehidupan mereka yang rentan terhadap perubahan iklim dan polusi adalah cermin dari dampak tindakan kita terhadap planet ini. Setiap langkah yang kita ambil tidak hanya akan berdampak pada krinoid, tetapi juga ratusan, ribuan, jutaan, miliaran spesies lain yang bergantung pada ekosistem laut yang sehat. Krinoid mungkin terlihat seperti makhluk dari dunia lain, tetapi nasib mereka terhubung erat dengan nasib kita. Dengan melindungi laut, maka laut akan melindungi kita. Dengan melindungi mereka, kita juga akan melindungi masa depan kita sendiri. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, HBD 13 RD Avicenna, Kak Dewi Anak Kelinci OTW, Yanto Libe Ivana, semoga Nadira cepat lulus S1 lalu jadi kaya, Pancong Jaksel Yogyakarta, Aku Sayang Risma, Wadzi Tuya, Arwah Pemasaran, Abu Salza, Elisau, Suwon Camp, Eba Derain, Kimi Novel, Joshua Marcel C, Happy Wasabi, Eka Orin, Enor Pingin Berotot, Mahasiswa S2 Jordan, Joshua Marcel C selalu happy, Joshua Marcel C selalu sejahtera, Joshua Marcel C banyak rezeki, Joshua Marcel C sehat
sehat selalu. Ari tumbukan banyu, Squidward Temples, Imagine Nest, Ronan, Sendok Makan, Moi kucingnya Upi, Instagram @hijrahyu.store, Agaton Aisyah, Zeta Gundam, sekali lagi HBD Avizena, Kelinci Dewi Anak OTW, Kunfian, Galuh Dewi Rija, Touch Me, Lululala beri Krancuf, Mulyanti Mulnoyo suka Krancuf, beli Krancuf ada di Shopee, Chandra Saleh dan Juragan Muntoy, Cecilia Yumiko, Love You Moreku, W3, Love You Diva Hoirunisa, Love You Diva Hoirunisa, Love You Diva Hoirunisa, Woi Riyad Mamba Roblox, Woi Abiyu Mamba Repep, Geng Recox Enjoy, Bang ini buat ngopi dari Hamtachi, ini buat gorengannya juga bang, Hamtachi Hamster Tangerang Cikupa, Kevin Setiawan, Hari Suprihatin, Muhammad Tristanto Darmawan, Ines Damayanti, Ox Hanma, Halo Aul Cantiku, Ara Family, Bara Majnun, Bilning Suchput Dias Cantik Fix, Rozaki Zaki Sukses Amin, Armanda Manda, Huan 9X, Toko Delingyu Karanggupito, Murphy Clothing Muara Budi, Justipali.com, Yantoli Beivana, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Reinira Targaryen, dan Zuber. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.